Baik, Bu. Pak Sarip mau silakan. Ya, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Azah Zumrud Mu'alif, para rekan-rekan Dewan Guru dari FKS Al-Falah. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk dari Ibu Azah dalam pembinaan pembuatan SKP. Alhamdulillah pada hari ini dari MK Sekolah sudah siap Ibu. Ada sekitar 10 orang, namun yang baru join Zoom ada sekitar 9 orang. Ada satu yang belum hadir di ruang Zoom ini, Bapak Fazin. Untuk kita awali acara kita pada hari ini, ada baiknya kita baca suratul Fatihah agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian Allah catat sebagai amal ibadah yang tentunya insya Allah dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Liaziniyah wa likulli niyatin sholihah wa ala hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbi firli wa li walidayya amin. Alhamdulillah Ibu sehat Bu ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Silakan kepada Ibu Azah Zumrud untuk bisa menyampaikan bimbingannya dalam pembuatan SKP. Pada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa astaghfirullah la haula wa quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati semua Dewan Guru dari MTS Al-Falah dan wabil khusus Pak Sarip dan kita semuanya, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Titi Mangsa hari Senin 14 Februari 2022. Kita bisa bertatap maya, tentu saja mudah-mudahan dalam kondisi memastikan harus sehat, sehingga bagaimana biar sehat, ikhtiar sehat, ya, pola hidup sehat, makan teratur dan berkualitas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, terlimpah ruah pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia mengikuti aturan manhaj beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Salam takdim ke Ustadz Yusri, sekiranya ini ada ikhtiar untuk percepatan ya sifatnya untuk SKP. Namun demikian sebelum itu tujuan dari meeting ini di samping ya sudah 2 kali ya ke pending ya atau 1 kali Pak Sarip, itu nanti harapannya tujuan dari meeting ini adalah output dari SKP masing-masing. Yang kedua, file rekapan juga sudah saya kirim ke Pak Sarip, termasuk juga langkah ataupun ada 3 file yang sudah dikirim. Namun demikian saya ada ikhtiar dan bonus untuk Ibu Bapak itu, sekiranya nanti di kegiatan ini ada kita apresiasi bersama apa yang kita ikhtiarkan dalam bentuk sertifikat, e-sertifikat, yaitu nanti di daftar hadir terakhir, asumsinya ada materi yang pertama itu penguatan ataupun sharing terkait dengan SKP dan aplikasi. Yang kedua, saya ingin memberikan terlebih dahulu refreshment, penyegaran, refresh
Kemudian sebenarnya banyak hal ya, termasuk juga bagaimana persiapan terutama Madrasah Sanawi Al-Falah terkait dengan persiapan ujian madrasah yang itu nanti adalah mandiri, baik terkait dengan penyusunan soal ataupun kisi-kisi terlebih dahulu, yang itu regulasinya sama sekali tidak diperbolehkan untuk penggandaan bersama. Jadi saya minta ikhlasnya untuk nanti sertifikat itu agar ada jumlah JPL-nya itu ada semacam penguatan di model-model pembelajaran yang kemarin juga sudah ada di online ya. Jadi bentuknya hybrid, ada yang offline, ada yang online. Nah, beberapa 3 event ini kita bikinkan satu sertifikat 24 JPL gitu. Jadi ada pelatihan atau pelatihannya itu SKP-nya itu menjadi apa namanya tugas mandiri lah sifatnya ya itu. Nah, baik Ibu Bapak, kalau disepakati itu tentu saja nanti output dari pertemuan ini sekiranya paling ya jangan sampai pulang sore ya, saya absen dan lain sebagainya, bisa terrealisasi dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ini semuanya. Sebelum jauh itu saya sekali lagi minta doa tadi sudah, Fatihah sekali lagi untuk diri pribadi kita nih yang lagi pada isoman, teman-teman, dan banyak sekali. Mudah-mudahan keluarga kita dan diri kita, jasad dan ruh kita, serta murid-murid peserta didik, terutama di Al-Falah dan Sivitas Akademi Keluarga Besar, komite, dan wali murid semuanya ya. Kita hadiah Fatihah, ila jasad wa ruh al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih. Ada senior Ustadz Ikhwan dan lain sebagainya. Jadi kalau disepakati saya ingin berikan refresh itu terkait dengan bagaimana tips atau membuka. Ini nggak apa-apa ya Pak Sarip ya, karena begini, pengantar saya di SKP. Kenapa ini satu madrasah terlebih dahulu? Jadi SKP itu adalah yang menilai kasih. Lalu kasih itu membuat tim, ya, membentuk tim, ditandatangani oleh kepala kantor. Kemudian tim turun ke di kelompok-kelompok itu. Nah, kebetulan ini off the record dan untuk kita saja, bahwa di KKMTS 3 anggotanya itu timnya kebetulan kan timnya terdiri dari pengawas, guru, kepala sekolah gitu. Timnya itu Pak Sam. Nah, kebetulan Pak Sam itu beda aplikasi, gitu aja intinya. Nah, kita menyampaikan tidak usah riwe gitu, yang penting Bapak Ibu sepakat, yang penting SKP jadi. Nah, adapun cara menuju, ibaratnya kita mau ke kota Roma, ibaratnya menuju melalui jalur atau jalan mana, silahkan. Dan itu sudah dikoordinasikan serta last minute di waktu offline penyusunan SKP itu Pak Kasih menyampaikan, udahlah Bun, nggak usah rame, guru-guru juga jangan dibikin panik, ibaratnya ya pakai mana aja sama. Gitu. Loh kok bisa beda timnya Pak? Ya udah nggak usah diperuncing, gitu aja ya. Jadi ini biar teman-teman guru tahu agar supaya semua langkahnya itu dalam koridor dan jalan yang benar. Dalam arti outputnya teh sama SKP Bapak Ibu ya. Sehingga SKP ini pengawas dalam hal ini yang bukan tim itu ya membantu saja, termasuk Bu Azza gitu. Dalam arti ya peduli dan istilahnya ayo aja. Oke ya. Baik, untuk refreshment nggak apa-apa kan Pak Sarip. Jadi saya ini mengajak untuk Ibu Bapak data selalu meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan. Ya, memberikan tips atau trik membuka opening PJJ, karena apapun Bapak Ibu nanti pasti melaksanakan PJJ itu pasti. Nah, ini ada digunakan di di PJJ pembelajaran ataupun ketika Bapak Ibu misalnya membuka diskusi, opening dan lain sebagainya. Sekiranya ini bisa diamalkan, gitu ya. Memang nanti dimanfaatkannya, diamalkannya, istilahnya
Kalau di RPP disebutkan di dalam pendahuluan. Nah, baik, saya mulai di 5. Saya bikin 5 trik tips membuka opening PJJ dengan smart. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa membuka PJJ yang dikangeni, dirindui. Ini tindak lanjut dari kemarin ketika kita sharing terkait dengan model-model pembelajaran. Ini salah satu untuk pelengkap saja. Baik, yang pertama ketika kita akan membuka, sudah siap ya Bapak Ibu? Halo? Siap, Bu. Siap. Ini nobar jadi noise. Oke, kalau siap, Bu. yang buka yang lain noise bengung. Yang pertama ketika akan buka agar supaya Bapak Ibu menjadi lebih menarik dan anak-anak juga fun begitu. Yang pertama ini menggunakan visual impact. Jadi peserta didik akan tertarik dan istilahnya pembelajaran kita akan menarik dan dibikin takjub serta tertarik secara visual. Ya, ini satu. Nanti praktek semua. Contoh, misalnya contoh. Menggunakan visual impact itu istilahnya bagaimana dengan visualisasi memberikan impact akibat ataupun impact ya ke peserta itu menarik. Mungkin Bu Aza tadi pertama bukan salam karena saya juga masih makan masih ini. Saya setelin aja lagu sholawat itu juga salah satu trik saja. Contoh, nanti silakan Ibu Bapak melihat di sekelilingnya ada apa, nanti praktek semua. Misalnya saya membawa, ini bisa dilihat di layar Bu Azza, membawa sebuah barang, misalnya ini uang. Ya, anak-anak peserta anak-anakku sekalian, ini ada apa? Uang. Kemudian ketika uang ini saya lihat, kan siapa yang mau? Mau. Kemudian ketika ini uang saya becek-becek atau diinikan, Bapak Ibu masih mau? Halo? Halo? Iya, Bu. Sudah lipat-lipat digejek-gejek. Halo? Kita interaksi. Masih mau? Masih mau, Bu. Kalau dibuka ini ya, voice ya? Iya. Kemudian kalau misalnya uang ini tetap dijatuhkan, dibuang di lantai, bahkan keinjek pun, apakah Bapak Ibu masih mau, anak-anak masih mau misalnya? Masih mau uang? Mau. Masih mau. Ini insya Allah menarik. Ini menggunakan visual impact. Ya. Nah, silakan Ibu Bapak praktek. Sebenarnya tidak nobar tadinya ya. Partisipan praktek. Bapak Ibu praktek menggunakan apa? Atau ya salah satu praktek menggunakan HP atau apa yang istilahnya ada visual yang disampaikan. Silakan siapa yang mau praktek. Halo? Karena ini nobar ya. Baik, saya lanjutkan ya. Yang kedua, ini visual impact 1. Teknik audience participation, yaitu mendapatkan partisipasi dan perhatian, interaksi, dan mengikuti gerakan kita atau gerakan Ibu Bapak Guru. Contoh, ya Ibu Bapak Guru, angkat tangan. Saya contohkan. Kelihatan nggak? Oh, bentar ya. Anda, Bu, silakan lanjut. Ayo angkat tangan kayak gitu, seperti misalnya putar-putar, terus putar lagi. Kemudian dipegang pundaknya biar nggak tegang. Silakan. Ini teknik audience participation atau peserta didik berpartisipasi aktif di pembelajaran PJJ. Sebagai pembuka ya, open smart ya, agar pembelajaran itu tidak monoton atau tiba-tiba buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak buka halaman sekian. Udah bete, udah di rumah nanti riwa, belum sarapan dong, belum menarik deh. Itu nomor 2, teknik audience participation. Bisa dilanjut? Silakan, Bu, lanjut. Kebetulan nanti kalau ada hal-hal yang kurang pas Pak Sarip ya, masuk share screen dan lain-lain, kita saling kolaboratif. Karena namanya juga online, kadang ada kendala masalah itu biasa. Itu nomor 2. Gimana, Bu? Kita lanjutkan nomor 3. Teknik false statement, yaitu salah satu teknik untuk menarik dengan membuat 4 pernyataan.
Iya. Ya Bu, lanjut. Ya. Nomor 3, teknik false statement dengan membuat 4 pernyataan yang dihubungkan dengan materi. Segala sesuatunya nanti dihubungkan dengan materi ya. Contoh saja ini, contoh saja misalnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ada orang yang punya uang, punya waktu. Ada yang punya kekayaan, punya uang, punya harta, merasa tidak ada waktu. Ada yang merasa tidak punya uang, merasa punya banyak waktu. Ada yang merasa tidak punya harta, tidak punya kekayaan, tidak punya uang, dan tidak punya waktu. Nah, Ibu Bapak atau peserta didik yang saya cintai, ada orang yang berilmu tapi beradab, orang yang berilmu tidak beradab, ada orang yang tidak beradab, tidak berilmu, ya ada 4 kategori. Nah, kita atau anak-anakku peserta didik sesuai nanti materi. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, saya banggakan, kita hendaknya merasa punya waktu dan merasa punya kesempatan untuk memiliki, menguasai ataupun berkesempatan untuk punya uang, punya pekerjaan, dan kehidupan. Bisa diikuti? Fokus ya? Baik, Ibu Bapak, jadi ada 4. Saya ulangi, mengajar dengan teknik opening yang menarik. Ini tips saja dari Bu Azab. Kalau di RPP nanti di pembukaan itu untuk menarik serta didik. Yang pertama tadi visual impact, yang kedua audience participation, yang ketiga false statement, yang keempat powerful question. Ini semuanya sudah dipraktekkan oleh Ibu Bapak, yaitu kan pertanyaan yang jawabannya sama. Jadi peserta didik, audien, Ibu Bapak, guru MTS Alkata, siapa yang mau kaya? Siapa yang mau sehat? Siapa yang mau cantik? Siapa yang mau selamat? Siapa yang mau dikenang oleh putra-putri keturunan? Siapa yang ingin menulis dengan tips yang mudah? Siapa yang jawabannya saya kayak gitu ya. Ini untuk juga membuka kegiatan opening kegiatan PJJ peserta untuk aktif, peserta aktif dan menjawab dengan jawaban yang sama. Ibu Bapak yang saya hormati, yang kelima adalah teknik storytelling atau Ibu Bapak kita dalam mengajar PJJ bagaimana mendapatkan perhatian partisipan peserta didik audien dengan bercerita. Bahwa anggapan atau state awalnya asumsinya itu peserta didik senang mendengarkan cerita, dongeng. Ini juga ada penelitian yang menyatakan di Indonesia masih didominasi masyarakat yang suka dongeng, suka mendengar cerita. Contoh kisah bercerita, contohnya begini, cerita kura-kura ataupun juga ada cerita yang lain lah, atau sejarah, riwayat masuknya Umar bin Khattab dalam Islam. Kemarin di model-model pembelajaran kita publiskan, siarkan video terkait dengan masuknya Umar bin Khattab, masuk Islamnya Umar bin Khattab. Cerita kura-kura misalnya. Kalau dulu waktu kecil kita kan kalau cerita atau sejarah atau mengarang kan pada suatu hari dan sebagainya. Ya kan? Ketinggalan. Selalu. Ya. Pada suatu hari di tengah hutan ada seekor monyet dan kura-kura. Mereka terlibat dalam cerita dan obrolan yang masing-masing menyampaikan apa yang dipikirkannya. Di sisi lain, serigala dan raja hutan sudah mengaum. Mengaum benar atau enggak ya? Ini mah spontan aja.
kura-kura bercerita, wahai monyet, alangkah engkau lincahnya, kau bisa melompat, bisa lari sekencang-kencangnya. Sudah diumumkan dan kita tahu semua, Raja Hutan sekarang ini dalam kondisi lapar dan ingin memangsa dari apa saja kita hewan yang ada. Si kura-kura menjawab, si monyet menjawab, wahai monyet, sungguhnya engkau lambat sekali jalannya. Engkau sudah keberatan dengan tempurung yang engkau yang terbebani di tubuhmu. Sedangkan si Raja Hutan sudah akan datang di tempat kita ini. Kura-kura gelisah dan, wahai monyet, tolonglah saya, bagaimana saya bisa berjalan dengan cepat dan bagaimana saya bebas dari cengkeraman si Raja Hutan. Kemudian monyet mengajarkan lari dan lari kepada si kura-kura. Kura-kura dengan susah payah, dengan berat dan sangat lambat sekali, berusaha untuk belajar. Dan pada saatnya si Raja Hutan datang dan si kera pun lari sekencang-kencangnya. Adapun si kura-kura tentu saja lari dan juga lari usaha dengan sekuat tenaga untuk menjauh dan bebas dari si Raja Hutan. Namun apalah daya si kura-kura. Pada akhirnya si Raja Hutan mencengkeram si kura-kura. Dan si kura-kura dengan sekuat tenaga berusaha untuk menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam cangkangnya. Dan si membanting. Dan pada akhirnya si Raja Hutan menunggu untuk si kura-kura bisa keluar dari cangkangnya. Dan pada akhirnya si Raja Hutan tidak sabar dan meninggalkan begitu saja si kura-kura. Pada akhirnya si Raja Hutan pergi dan menjauh, dan pada saatnya si monyet mendekati si kura-kura dan mengatakan, wahai kura-kura, selamatlah engkau. Dan si Raja Hutan sudah pergi, keluarlah dari cangkang. Maka si kura-kura dengan pelan-pelan keluar dari rumah ataupun cangkangnya, dan selamatlah dia. Bapak Ibu atau anak-anakku, setelah didik, sesungguhnya dari cerita itu tadi, kita sebagai manusia pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangan bisa jadi menjadi hal yang bisa menyelamatkan ataupun hal yang itu diberikan oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa dengan adil untuk kita. Untuk itu ayo kita ikuti dan kita belajar bersama 1 jam ke depan untuk mata pelajaran nama-nama hewan atau apa misalnya. Nah, seperti contohkan dengan apa Ibu Bapak untuk open opat. Ya. Ini satu pertama tips dalam pembelajaran PJJ. Yang ketiga itu terkait dengan itu yang ujian madrasah, ada ini ya tentang ujian madrasah, walaupun mungkin sudah di Ustadz Yusri dan teman-teman Dewan Guru yang nanti ada mesti membuat soal dan sebagainya karena diserahkan ke madrasah masing-masing. Nah, untuk itu regulasi ujian madrasah mungkin sudah dapat. Ini hanya ada tips yang harus saya sampaikan, bukan tips, tapi bagaimana menyusun soal yang istilahnya itu soal yang sudah terkini untuk penguatan saja kepada Ibu Bapak Guru untuk nanti pembekalan di pembentukan atau penyusunan soal. Share screen saya kelihatan, Pak? Belum, Bu. Belum. Oh. Belum terlihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemadatan materi. Kan nanti oleh-olehnya SKP.
Ternyata muter-muter di saya. Berarti suaranya putus-putus ya. Baik, teknik penyusuan soal pilihan ganda ini refresh cepat saja. Nanti itunya belum muncul. Harus bisa menyusun soal. Nanti soalnya kan bisa pilihan ganda, portofolio itu dibebaskan. Nah, apabila nanti madrasah memutuskan dengan berita ganda, ini yang harus kami sosialisasikan. Tapi tidak harus ya. Dalam arti tidak harus pilihan ganda. Apabila nanti ada pilihan ganda, maka ini penguatan. Refresh, nanti filenya kita kirim juga. Yaitu penulisan soal. Nanti yang terbaru, Ibu Bapak, kurikulum prototipe, kemudian profil pelajar Pancasila dan sebagainya, itu penguatannya, file dan sebagainya, kita coba belajar mandiri juga untuk banyak membaca literasi, membaca Ibu Bapak. Kalau komponen kurikulum ada SKL, KIKD, dan indikator harus menentukan tujuan. Ini karena harus disampaikan. Saya mencari waktu untuk sharing. Ini dari Pak Yun yang ini sekiranya nanti serentak semuanya. Ketika ujian madrasah membuat soal ada pilihan ganda, maka ini penguatannya. Yang pertama isi materi, yang kedua isi materi, materi pokok, model dan metode itu proses dan evaluasi. Nah, kita akan mengadakan evaluasi itu 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian proses pengembangan bank soal nanti sekali lagi di soal ujian madrasah. Nanti ada berita acara tersebut, kalau harus ada PG atau pilihan ganda, maka seperti ini. Penguatan atau refresh kembali. Proses pengembangan bank soal. Yang pertama, Bapak Ibu harus menentukan tujuan tes. Tes itu adalah bukan untuk menguji bagaimana siswa agar tidak bisa menjawab, tetapi penentuan tujuan tes itu untuk mengukur dari materi ya, indikator tujuan ketercapaiannya. Itu. Kemudian Ibu Bapak harus kita menyusun kisi-kisi terlebih dahulu sebelum membuat soal. Tidak membuat soal dulu. Atau yang banyak ini soal keluar baru ada kisi-kisi. Tidak, tapi kisi-kisi dulu. Kemudian penulisan soal dan soal juga harus ditelaah ya, diuji coba, dirakit dulu, diuji coba, dianalisis, kemudian seleksi dan penyajian tes serta pelaporan. Ibu Bapak, ini nanti materi kita sampaikan, dibaca-baca untuk penguatan prepare persiapan ujian madrasah. Ujian madrasah ini kan namanya kondisi pandemik. Nanti apakah di Bapak Ibu kurikulum 13 atau kurikulum pandemik esensial, atau nanti sudah sekarang ada di 11, jangan kaget dan jangan bingung. Misalnya di sekolah umum ada sekolah penggerak dan sebagainya. Madrasah apakah enggak ada sekolah penggerak dan tidak? Kita ikuti regulasinya. Tapi Ibu Bapak boleh dan berhak serta dipersilakan mempelajari, mengikuti, mengetahui itu harus. Tetapi untuk melangkah dan regulasi kita mengikuti dari Kementerian Agama, dari jalur di pusat direktorat, baik direktorat KSKK, lanjut ke wilayah, Penmat wilayah, Penmat kota, selatan, gitu ya. Prosedur biar supaya guru-guru juga dalam koridor yang lurus dan aman istilahnya. Penyusunan kisi-kisi. Proses penyusunan kisi-kisi dari KD, materi, indikator soal dan soal, di mana kompetensi dasarnya adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik. Jadi yang minimal dulu, adapun nanti dia melampaui dan sebagainya itu ada percepatan pengayaan dan sebagainya. Materi dari perspektif materi yang harus dikuasai peserta didik berdasarkan kompetensi dasar yang akan diukur. Kemudian indikator soal, yaitu ciri-ciri perilaku yang dapat diukur. Jadi ada batasan-batasannya, yaitu perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Nah, soal sendiri disusun berdasarkan indikator yang dibuat. Kriteria pemilihan materi yang esensial kalau menggunakan kurikulum esensial, karena di masa pandemi, materi penting yang harus dikuasai oleh siswa, Ibu Bapak harus pakem gitu, harus tahu persis dan paham betul, sehingga kita kalau menanyakan ke Bapak Ibu guru, yang penting hafal coba jumlah KD-nya berapa. Itu udah salah satu indikator Ibu Bapak menguasai materi atau proses pembelajaran sukses. KD-nya berapa? Materi atau mata pelajaran Ibu Bapak ampuh. Ya.
Kemudian materi yang bersinambungan pada semua jenjang kelas. Ini secara general umum. Kemarin di model-model pembelajaran kita sampaikan ada induktif, deduktif ya. Kemudian materi yang terkait mata pelajaran lain. Nanti kan terintegrasi semua, termasuk profil pelajar Pancasila itu bukan seperti dulu kita atau masa Bu Aza ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri. Tetapi bagaimana menginsertkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi, ketuhanan yang Maha Esa, gotong royong, kemudian apa itu yang cinta tanah air, dan kayak gitu. Kemudian materi yang memiliki nilai terapan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Ibu Bapak, penguatan seperti ini itu penting, tetapi Ibu Bapak harus punya gaya style yang khusus ketika mengajar, apa yang Ibu Bapak kiranya tuh mantap menjadi apa namanya tipe mengajar. Ya, tipe mengajar yang fun, ada yang fun tapi ternyata tujuan indikator tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Saking funnya tujuannya nggak jelas, nggak dicapai. Ibu Bapak, syarat indikator yang baik adalah memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur, memuat kata kerja operasional dan berkaitan dengan bahan ajar, serta tentu saja dapat diukur dengan dibuatkan soal. Nah, ini kisi-kisi persiapan USBN ataupun UM, ya, jenjang sekolah, MTS, SMP, mata pelajaran Ibu Bapak ampuh, kurikulumnya, tujuan tahun pelajar, penyusun, nanti diatur apakah membuat tim di madrasah masing-masing. Sebentar ya. Ya, kisi-kisi soal HOTS. Satu saja ciri-ciri soal HOTS itu adalah ada stimulan. Ada stimulan. Nah, pertanyaan sederhana Bu Aza adalah apakah soal HOTS itu ciri-cirinya pasti soalnya panjang? Siapa yang mau komentar? Ya. Kisi-kisi soal HOT itu ciri-cirinya adalah soalnya ada stimulus. Stimulus itu ada misalnya gambar, misalnya cerita dan sebagainya. Nah, pertanyaan sederhana saya, apakah soal yang panjang itu pasti HOT? Silakan diresapi. Tentu, Bu. Tentu. Baik, kaidah penulisan soal pilihan ganda. Yang pertama materi pasti ada, konstruksi tadi, dan bahasanya yang gampang, dan dalam mengajar ataupun membuat soal juga psikologi usia peserta didik, ya, tiba-tiba anak sanawiyah MTS Al-Falah diberikan kata-kata yang deskriptif, analisis, dan sebagainya, terlalu sulit. Baik, materi setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Sekarang kan soal yang bagus juga kriterianya adalah pengecohnya ya, apa namanya, semua benar, tapi yang paling benar yang mana, yang paling tepat. Kemudian pilihan jawaban harus homogen, ya, tidak heterogen dan logis dari sisi materi. Dan juga soal harus sesuai dengan indikator, ini pasti. Nah, ini konstruksinya dari pokok soal harus dirumuskan secara jelas, kemudian jawaban harus menyatakan yang diperlukan saja, istilahnya yang tepat, kemudian pokok soal memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi soal tidak bisa yang tiba-tiba bagaimana rupa Nabi Muhammad, nggak bisa. Jadi yang pokok soal memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Apa ya negatif ganda itu? Confuse. Apa ya? Wah, ini kan salah semua, benar semua. Anak jadi malah bingung. Yang membuat soal nanti juga bingung. Panjang rumusan pilihan jawaban harus sama. Jadi kadang kan sama, hanya muatan di
opsi A, opsi B, opsi C itu ada penekanannya beda. Nah ini orang kalau udah nervous duluan, peserta didik udah nervous duluan, udah bingung duluan. Padahal hanya sedikit bedanya antara opsi jawaban A, B, C, dan D. Jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Ini dihindari. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar ke kecil. Atau kronologisnya dibalik dari besar ke kecil di kecil ke besar. Nah, tampilan gambar sebagai stimulus, gambar, grafik atau tabel, diagram, dan sebagainya, itu terdapat pada soal yang harus jelas dan berfungsi istilahnya. Jadi butir soal juga tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Penggunaan bahasa yang terakhir, setiap saat harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, pokoknya kalau menyusun soal kita pegang apa yang kamus standar itu KBBI ya. Kemudian jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat, apa namanya yang hanya bisa digunakan di geografi salah satu tempat saja. Ya, kalau yang bagus adalah yang bisa digunakan di daerah lain atau bahasa nasional tentu saja. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Ya, tidak ada pengulangan atau frase yang tidak merupakan satu kesatuan pengertian. Jadi nggak nyambung dan sebagainya, ini kemana variabelnya nggak jelas, itu kita hindari. Sebaliknya soal yang bahasanya adalah bahasa yang terstruktur. Nah ini kartu soal, ketika menyusun soal sudah biasa Ibu Bapak identitas soal by name by address sifatnya. Apa namanya, mata pelajaran, kelas, semester, penyusun kurikulum, ini silakan. Dan kemudian di kartu pelajar ada nanti kompetensi, materi, indikator soal, biasa ya, statistik butir soal, dan ada pengecohnya. Ada daya pembeda, tingkat kesukaran, ini nanti memudahkan dalam analisis soal. Begitu ini penguatan assessment sedikit terkait dengan persiapan ujian madrasah dan tips atau apa dalam penyusunan soal apabila nanti Ibu Bapak mendapatkan tugas untuk menyusun soal pilihan ganda. Oke, yang terakhir, berarti ini yang pertama dulu model-model pembelajaran. Yang kedua itu ada nanti SKP itu. Yang ketiga tips apa mengajar online, itu silakan dipakai juga, saya jariakan untuk public speaking misalnya di diskusi atau di pengajian taklim apapun. Yang keempat tadi persiapan ujian madrasah, ini nanti masuk di sertifikat. Ibu Bapak sebelum ke SKP ada yang mau dikonfirmasi? Baik, kalau tidak kita coba cepat juga ya, hampir jam 2. Baik, untuk SKP Ibu Bapak yang perlu dipersiapkan, ini kan sebenarnya saya cuek juga nggak apa-apa, maksudnya Pak Kasih sama Bapak Ibu kan tinggal tanda tangan Pak Kasih. Tetapi pada akhirnya Pak Kasih angkat tangan dan minta tolong kolaborasi dengan semua pengawas, sehingga nanti pada akhirnya Ibu Bapak yang baru yang ingin saya sampaikan adalah ketika belum ada rekomendasi dari pengawas siapapun pengawasnya, kebetulan Ibu Bapak kita bermitra ini belum ditandatangani gitu. Jadi sifatnya saling kolaborasi untuk nggak sanggup kalau harus dicek satu-satu. Nah ini saya share screen yang harus dan istilahnya itu Pak Kasih wanti-wanti untuk itu ada rekomendasi. Kelihatan nggak? Belum ya? Belum kelihatan, Bu. Iya, sebentar. Kelihatan, Bu, Iya, sebentar ya, Pak. Wah, ini. Sudah saya kirim juga, Pak Sarip ya. Nah, itu nanti Ibu Bapak untuk ini silakan nanti Al-Falah percepatan mau kapan gitu ya. Oh iya, saya sampaikan untuk Titi Mangsa kan ini tanggal 14 terakhir. Tetapi ditunggu sampai jelang akhir Februari. Ini perlu saya sampaikan.
teman-teman Ibu Bapak semua untuk nanti ada silakan di. Jadi Pak Sarip, hasil produk 1 lembar itu terkait dengan ini rekomendasi ya, oke ya. Yang tahun kemarin atau sebelumnya kan juga saya menampilkan ini dari Al-Falah dan kita ini di periode Bapak, kemudian di periode lebih rendah itu tidak masalah. Karena untuk konversi integrasi meningkat. Nah, pada umumnya ini kan baru nih Pak yang dibedah jadi 2 nih, setahun kan baru ini. Nanti di tahun 2023 udah berubah lagi. Ya, hanya untuk yang 2022 berubah lagi. Yang 2021 kita tuntaskan. Untuk itu karena begini kemarin yang Januari Juni itu nilainya rata-rata ketinggian. Ini setelah berbagai diskusi di jajaran Kasih maupun Penmat dan juga para pengawas semuanya. Ketinggian, maka jalan keluarnya Ibu Bapak apabila di periode Juli sampai Desember ini turun tidak masalah. Yang penting nanti dinilai akhir SKP 2021 ya. Kecuali ada pengecualian, ini yang penting saya sampaikan dulu, yang sudah proses naik pangkat. Maka itu sekiranya tidak diturunkan yang naik pangkat 2021 yang kemarin berproses. Kalau dari Al-Falah nggak ada, ya kan? Nah itu nggak usah, nggak apa-apa ya. Ini nge-lag lagi nih, mau saya coba. Misalnya turun jadi 96 misalnya. Ya kan naik tanpa merubah ya apa Bu, Bapak di periode Juli Desember turun itu tidak apa-apa. Karena apa? Sekiranya nanti di perilaku ya dan juga di input kegiatan. Ini outputnya baik. Ya ini rekomendasi clear. Ada yang ditanyakan? Jadi nanti terakhir ada rekomendasi ini. Oke, kalau udah baik kita akan masuk ke masing-masing. Sudah dikirim oleh Pak Sarif itu jenis-jenis kegiatan. Kalau mau enak Pak Sarif memang ada kita print yang jenis-jenis kegiatan. Jadi ada kegiatan utama ya dan juga kegiatan yang sudah ada nilai PKG dan nilai kreditnya ya, angka kreditnya. Itu sudah ke guru-guru kan sudah semua Pak. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin untuk sekiranya progres dari teman-teman seperti apa Pak Sarip mewakili atau silakan yang akan melaporkan atau menyampaikan agar supaya kita agak efektif juga karena waktu juga. Ya. Sudah saya share yang Ibu berikan. Dan sudah saya share juga jenis kegiatannya dan saya minta rekan-rekan sudah untuk mengganti data yang contoh Ibu berikan itu cek kesamaan dengan punya saya Bu. Jadi kalau misalnya ada kesamaan tinggal sedikit saja gitu. Baik. Ini agak nge-lag punya saya. Pak Sarip bisa share yang punya Pak Sarip sudah jadi yang saya bikinkan, bisa ya? Nah, teman-teman memastikan sudah memegang jenis-jenis kegiatan, lalu kegiatan apa saja, ada bukti fisiknya, ya kan? Kemudian mohon maaf sekali ini agak sensi tapi tidak masalah. Jadi kita coba gunakan aplikasi yang sudah dipresentasikan di depan kepala kantor. Itu aja bedanya. Nah, nanti kalau ditanya siapapun istilahnya udah jadi SKP gitu aja. Bapak Ibu udah sampai ke Monas, mau lewat mana silahkan. Gitu ya, bisa dipahami ya. Ini karena penting. Kan sebenarnya enakan offline, tapi kita lagi dilarang offline. Bisa dipahami, kalau dipahami kita lanjut. Siap Bu. Baik. Kalau lanjut sekiranya saya sekarang kita banyak diskus saja karena sudah jalan. Pak Sarip sudah memberikan Maaf ada pertanyaan dan maaf Bu, Pak Haji Iwan mau bertanya. Oh iya. Ya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Ya harus. Bismillah. Ya. Ini Bu, saya lihat aplikasi SKP yang sudah dikirim Ibu itu. Kemudian
di nilai akhir kelihatan itu besar sekali ya. 97, sekian. Itu saya lihat di mananya itu yang besar. Ternyata di nilai perilaku ya. Ya. Itu ada yang ada 7 rentang pilihan itu ada 1 sampai 7. Ketika dicontreng di 3 saja itu nilainya 109 begitu ya. Ya. Ya benar. Jadi nilai atau aplikasi ini nilainya itu ada yang 100 koma. Nah, nanti setelah dikonversi atau diintegrasikan akan keluar nilai akhir. Kok saya belum bisa share screen? Sebentar, yang punya Pak Sarip. Nah, untuk perilaku itu nilainya Bapak Ibu 3 atau 4. Nanti mainnya di 3 atau 4 ya. 3 atau 4. Nanti akan terintegrasi ke nilai akhir di perilaku. Kalau masih ketinggian atau masih kurang, mainnya di input kegiatan yang Ibu Bapak lakukan. Contoh, misalnya membuat ikut seminar ya. Ikut seminar itu yang di bawah, berapa Pak Sarip? Di bawah 30 JPL, 20 ya? 20. Itu nilainya 0,01. Jadi kalau 10 kegiatan baru 0,1. Karena satu kegiatan yang buktinya sertifikat tidak ada JPL-nya itu 0,01. Kalau 10 baru 0,1 atau 1 nanti angka kreditnya. Jadi di situ intinya Ibu Pak Ustadz Iwan pertanyaannya di perilakunya di 3 atau 4 yang dicentang. Coba diulang nanti dilihat keterkaitan. Bentar, kok belum bisa. Muter-muter ya Pak. Bentar ya, bismillah ya Allah. Yang punya Pak Sarip. Ya, belum muncul. Ya. Kelihatan ya? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Pak Sarip itu ada apa namanya wali kelas, nanti coba diluruskan, kemudian menjadi mata pelajaran IPS kalau nggak salah. Ya, ada tim penyusun kurikulum, Bu. Tim penyusun kurikulum buktinya adalah bisa surat keterangan suket atau surtuk dan atau SK. Belum kelihatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Select a window or an application that you want to share. Namanya laptop tua. Namanya lemot. Not responding. Padahal aplikasi yang PPT udah kita keluarin. Bismillah ya Allah. Oke. Ini belum kelihatan juga nih. Baru loading, Bu. Baru muter-muter ya. Ya, baru mau muncul. Nah, muncul sudah. Sudah muncul. Yang pertama, Ibu Bapak, pokoknya kuncinya pegang macam-macam jenis kegiatan. Yang kedua, buka aplikasi. Yang ketiga, isi. Udah nggak usah, atasan pejabat penilai nggak usah, ini udah dibikin otomatis semua. Kalau kemarin kan masih nama Bu Azam. Ini mohon izin ya, sekali lagi, kalau ditanya pokoknya SKP jadi. Mau jalannya ke Monas lewat mana, silakan. Iya, Bu, ya. Sudah ngisi. Halo? Sudah ya? Masih sudah input data. Baik. Pejabatnya Ustadz enggak? Tes Alfalah, Bu. Ya Allah. Maaf, Ibu. Ya, putus-putus ya, Bu. Tes Alfalah. Itu bukan tes Oh ya. Screen ya, Bu.
Ini saya. Ini kenapa saya bikin karena Pak Sarip memberikan bukti-bukti. Ya udah, semuanya udah di sini udah semuanya Pak Sarip ya. Ada, tapi lucunya ada. Oh, benar. Ya, nggak apa-apa tapi Kopi paste ngopinya di sini. Bukan di kotaknya di sini. Yang pokok adalah yang pokok itu terlaksananya pembelajaran, evaluasi dan penilaian hasil belajar itu harus ya tugas pokok. Ya udah biasa itu mah ya, biar cepet ya. Ini masalahnya timbul tenggelam juga. Ya ada ini pertanyaan yang input kegiatan gitu aja deh Pak Sari biar cepet. Kegiatan. Ada yang ditanyakan, contoh gini, saya udah S3 belum masuk, saya udah S2 belum masuk dan sebagainya. Atau ada pertanyaan? kalau tugas mengawas masuk di mana, Bu? Tugas pengawas di yang untuk mohon ya kasus. Pertanyaan adalah tim penilai PKG ya Pak, Ibu itu belum masuk. Ya, kan kemarin ada ngisi PKG itu. Penilaian antar teman sejawat tuh. Sebagai penilai itu belum dihargai. Belum masuk ke SKP ini menjadi catatan semuanya. Kemudian ada lagi pertanyaan, jadi nilai PKG ini sudah sangat terkonversi di sini, maka PKG memang sudah wajib ada, istilahnya memang harus ada. PKG. Piket ada itu 0, berapa ya? Kemudian pertanyaan lagi atau sekiranya udah masing-masing memasukkan kegiatan cara ngopinya bukan di kotak ini tapi di sini ya. Udah itu mah teknis Excel biasa ya. Nah, nilai realisasi targetnya kan 100%. Di sini ditulis 6 dari 6 bulan itu dari Juli ke Desember. Kemudian realisasinya. Nah, realisasinya juga ada yang lebih dari itu yang kegiatan misalnya 30 sampai 80 jam. Ternyata kemarin kan Ibu Bapak ikut yang syarat PTM itu. Kemarin kan ada webinar yang wajib guru-guru harus lulus tuh. Nah, itu kan satu di sini ternyata kan punya sertifikatnya berapa Ibu Bapak? 10 atau 4 itu. Nah, 10 malahan targetnya melebihi telah menjadi peserta pada kegiatan ilmiah. Silakan. Menulis buku itu karya inovasi. Buku yang sesuai, kalau novel segala itu 0 kecil sekali kategorinya. Itu ada di buku 4 ya, Ustadz Ikhwan ya. Di buku 4 itu kriterianya komplit sekali, ada di madrasah. Kalau belum ada di file di di web, banyak di Google istilahnya ada. Untuk buku 4 itu kriteria penilaian Ibu Bapak itu poin-poinnya. Kemudian kinerja tambahan sekali lagi, misalnya Ibu Bapak menjadi anggota organisasi profesi IG dan ini kebetulan atas nama Pak Sarip ini menjadi anggota organisasi profesi, anggota IGI dan MGMP IPS Jaksel, anggota ya. Buktinya begitu Bu, Bapak bahan nanti di copy, ngopinya di sini, bukan di kotaknya, sisanya di delete, hapus. Saya mencet apa, keluarnya apa, nge-lag ceritanya. Oke, kemudian udah terlihat tuh, nanti memasukkan nilainya ya. Nah, laporan angka kredit kan udah otomatis. Nah, Ibu Bapak nanti dikalikan. Yang biasa bantu siapa kalau operator atau siapa Pak Sarip atau Ustadz Ikhwan langsung ya? Biasanya saya, Bu. Ya. Dia sendiri. Di sini ini yang urgent ya, untuk cara mengalihkan nilainya. Jadi yang nanti sebelum yang Ibu Bapak print itu ada nilai SKP yang di print, keberhasilan, pokoknya yang ada tulisannya di print ada kalau nggak salah berapa ya, 8 halaman apa. Kemudian perilaku, hasil kerja,
hasil integrasi. Nah, itu. Nanti yang di print. 8 Ibu. Iya. Nah, nanti dilihat rumus ini adalah dari 0,02 atau 2%, kan ini 2% tuh, dilihat di depan Pak. Di depan di jenis-jenis kegiatan kan ada tuh. 50% dari nilai PKG, 50% dari nilai PKG, 5%. Sebagai wali kelas itu 5% dari nilai PKG, ya kan? Kemudian sebagai pembina OSIS itu 5% dari nilai PKG. Nah, jangan sampai ada dari Al-Falah itu misalnya jadi wali kelas juga jadi wakil kurikulum, ya kan nggak mungkin. Walaupun mohon izin saya ikut merasakan sekiranya ada di madrasah itu apapun kita bantu, apapun kita kerjakan ibaratnya, tapi tidak bisa dinilai SKP-nya itu double accounting, double begini. Oke ya, caranya bagaimana? Dipilih yang ibu bapak sekiranya poinnya yang terbesar. Oke ya. Nah, untuk tugas sebagai wali kelas itu di ibu bapak bisa lihat di jenis-jenis kegiatan tuh 5% dari PKG. Sama dengan pembina OSIS. Sama juga dengan apa ya? Apa itu? Apa itu? Yang pramuka, mulok. Pembina pramuka. Itu 5% dari PKG. Nah, ini kan Bapak kan misalnya nih untuk sebagai tim penyusun kurikulum di sini Pak Sarip, ya betul ya? Ya, Bu. Nah, itu cara kenapa keluar nilai ini kan sudah nilai kumnya kan sudah pasti. Nah, caranya di sini adalah ini hasil dari 2% dari nilai PKG. Coba di 0,02 kali nilai ini kali PKG. PKG-nya kemarin udah dikirim, maka hasilnya ini. Bentar. Ya, cara mengalikannya adalah prosentase dikalikan dengan kum ya dan PKG. Nah, ini contoh lagi mengikuti diklat fungsional. Itu Bapak ada satu laporan atau sertifikat. Nah, ini juga ini nilainya 1 karena 30 JPL, 30 jam. Kalau di bawah 30 jam itu seperti nanti yang kita dapat ini 24 jam itu digabung-gabung nanti jadi 1. 10 kalau nggak salah. Segitunya ya. Ya udahlah jalanin aja dengan ya. Begini Pak Ustadz Sarip, tolong nanti yang teman-teman diseminasi bareng-bareng itu ya main-main angka gitu aja deh. Iya, Bu. Ya ini kan main-main angka aja daripada main game. Nah, alat pelajaran kategori sederhana. Ini nanti Bu, Bapak yang sekiranya kurang nilai atau istilahnya kelebihan juga tolong input kegiatan di sini Pak. Misalnya membuat alat pelajaran kategori sederhana, Ibu Bapak membuat apa kayak ya PowerPoint PPT ya benar. Ya, PPT. Iya. Karena ini kan PJJ banyak membuat aplikasi yang rekaman itu bukan aplikasi Ya, maksudnya video. apa itu terus disampaikan itu loh yang rekam. Video. Ceramah. Nah, seperti itu. Flow system. Iya. Ya. Lalu sudah Pak, di print. Yang ada tulisannya di print. Oh iya. Itu walaupun nilainya dapat 100 nggak apa-apa tuh buat 100. Nah ini, lah kok putus-putus di Kamu saya? nge-like, Bu. Nge-like. Yang di saya yang like ya Pak ya. Untuk perilaku Bapak Ibu, nanti kalau ini konversinya di 34 ya. Ya. Halo? Iya. Insya Allah nge-like. Nah seperti itu di 3 atau 4. Jangan kalau 5 semua nanti nilainya tinggi sekali. 3 dan atau 4. Ini untuk kepemimpinan. Walah lambat sekali. Ada gambaran Pak Sarip setelah contoh Pak Sarip saya buatkan, silakan nanti itu yang harus disiapkan itu PKG, kemudian SKP Januari Juni, kemudian sertifikat bukti, ya.
Surat tugas. Apalagi Bu? Bapak? Sudah dikonversi. Oh, itu. Nilai konversi betul. Sampai sana apa gitu tadi ngomongnya. Ini tadi yang nilai konversi integrasi Bu ya, print. Iya, print. Nah, itu SKP-nya malah nggak keluar nih. Ini kan itu semua di atas 100 semua. Itu kan 100 Bu. Nggak apa-apa. Yang dilihat yang integrasi yang nilai akhir. Itu di mana Bu bisa lihatnya? Keterkaitan. Integrasi nilai akhirnya. Keterkaitan. Jadi integrasi Pak lihatnya. Coba saya minta tolong Pak Sarip share screen. Ini nge-lag banget. Baik Bu. Ya, silakan. Ya ini yang integrasi ini Bu ya. Ini ada integrasi. Ini. Integrasi hasil penilaian kinerja. Nah, itu Bapak kan di golongan 3B ya. Sekarang 3C saya Bu. Oh, 3C ya. Ya salah. Ya. Itu 83,86. Ya. Januari Juni. Ini kok Januari Juni yang Juli Agustus Pak, mohon izin. Juli Agustus. Di mananya Bu? Ini print Juli Desember. Iya. Ya. Nanti dibuka-buka ya Pak ya. Ya. Itu yang MTS Al-Falah udah diganti sendiri ya. Tadi yang saya kirim masih keliru Al-Khairiyah ya. Iya, udah saya ganti. Ini juga salah tadi Ibu. Saya udah ganti. Iya. Ya silakan. Ini kan Ibu Bapak yang ini sendiri kita bantu. Mana yang konversi Pak? Mohon izin yang itu. Integrasi. Home. Kembali ke awal. Ini agak cepat kan. Punya saya tadi muter-muter. Oke, home. Ya. Yang, ya. Integrasi tahun 2021 ya? Iya. Nah, 83,86. Masih keluar Januari Juni ya? Ya, Juli Agustus, Juli Desembernya belum keluar. Yang Januari Juni berapa Pak? Ini 83,86. Saya kan nggak hafal, maksudnya nggak pas ngebuka yang filenya Bapak kirim. Ya, saya juga lupa nih. Kalau nggak salah sih 82 ada Bu. Oh berarti naik memang udah. Coba nanti saya cek lagi ya. Ini kok Januari Juni sih munculnya. Tapi udah diintegrasikan, ini udah otomatis soalnya udah dibikin oleh tim ini untuk udah terintegrated antara Januari Juni dan Juli Desember. Ini 100 begini nggak apa-apa Pak. Nanti yang dipakai yang ini yang kuning. Yang dilihat. SKP. Iya. Ini emang belum muncul Bu ya, Juli Desembernya belum ada ya. Ini sebenarnya Juli Agustus Pak. Nilai SKP-nya sudah keluar. Ini di sini Juli Desember. Bentar. Ini bukan punya saya ya. Coba home ya, home benar-benar. Ya, Juli yang nah itu. Ini. Ya. Juli Desember. Ya. Coba kita lihat, Pak. Ke bawah, Pak, mohon izin, maaf. Nilai akhir 100,10. Udah terintegrasi ke belakang tadi. Iya. Nggak tinggi banget ini, Bu. Kan ini belum diintegrasikan, Pak, dengan yang Januari. Kalau yang benar itu yang 83 itu tinggal huruf atau bulannya itu munculnya Juli Desember. Kalau ini udah enggak masalah, enggak apa-apa.
yang integrasi yang terakhir itu yang dilihat yang kuning tadi, yang 83. Nah, kalau yang naik pangkat harus naik. Kalau yang tidak naik pangkat, 0, di zaman Pak Aca, kita ingat, Pak Aca ya, itu maksimal naik itu 0,5. Itu udah sangat maksimal. Jadi memang sedikit sekali, Bu, Bapak merubah nilai-nilai yang begini. Iya, iya. Ya, jadi yang 83,86 ini yang dilihat. Iya, iya. Pak, ini Bapak nggak merubah yang nilai SKP Januari Juni yang muncul di atas kuning ini, enggak? Enggak, Bu. Saya apa adanya. Kalau tadi Juli Desember 100,10 itu sudah muncul kan, udah apa namanya? Ngeling. Ini munculnya enggak otomatis, Bu, ya, kalau di sini Januari Juninya. Ini udah diintegrasi, Pak, udah dirumus. Udah dirumuskan. Coba ke kanan, maaf izin, ke full kanan. Ke layar. Di mana ya yang di bentar. Coba buka referensi, Pak. Yang ini, Bu. Yang mana? Referensi baik. Golongan 3. T. Yang nilai. Referensi baik tadi. Ini, Bu. Yang angka tulisan tadi loh, 3C berapa. Memang kita ya istilahnya gimana ya, nilai kan memang udah ada ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya ini ya. Yang angka Pak. Saya ngeklik ya nggak keluar. Nah ini nilai capaian kerja ini nih. Baik, cukup intinya Bapak kategori yang baik kan. Bawahnya Pak, ini loh 80. 120, 100. Nah ini nih, jadi sangat baik tuh 120. Baik tuh 100. Tinggi banget ya. Memang untuk perbedaannya dengan yang dulu-dulu yang SKP yang sebelum tahun 2021 itu perbedaannya adalah di angka tersebut, yaitu muncul 100 itu dan di atas 100. Itu Bu, Bapak. Saya ngeklik print nilai integrasi yang nggak keluar. Jadi nanti Bapak yang penting kalau belum pas ya, istilahnya itu di perilaku sama insert jenis kegiatan ya Pak Sarip ya untuk Bapak Ibu ya. Coba selain Ustadz Sarip yang sudah pakai aplikasi ini siapa yang sudah karena udah lama juga saya kirim. Monggo, silakan. Ini ditutup dulu, Pak. Yang sudah, kayaknya baru saya doang, Bu. Soalnya rata-rata yang bantu saya. Ya, silakan saja. Ini harus dikerjain karena memang ini kan Pak Kasih nih yang tanda tangan. Saya bantu aja. Nanti semuanya bikin. Ya, dalam arti untuk insert kegiatan, untuk teknisnya kan udah biasa tuh Pak. Maksud saya yang ngopi. Di-copy, diambil dari jenis kegiatan, dimasukkan ke aplikasi. Nanti udah otomatis yang kita pelajari itu yang mengkalikan tadi. Yang nilai rumus persen dari PKG tadi. Nah, ini yang penting masukkan dulu insert kegiatan, input kegiatan, penilaian kinerja. Itu dimasukin semua, dinilai semua masing-masing harus, silakan. Ya gitu, harus dikerjain aja nanti juga terlampaui.
Intinya yang harus disampaikan karena Ustadz Sarip ngasih duluan, coba kita bikinkan dalam arti untuk apa ya, testi gitu. PKG, nilai PKG, SKP kemarin Januari Juni, bukti-bukti sertifikat, kartu, surat apa namanya, keterangan, surat tugas sebagai ini tim pengembang kurikulum atau tim penyusun kurikulum dan sebagainya itu. Cara mengalihkan atau menghitung tadi dari jenis kegiatan dikalikan dengan SKP. Nah, ini dikalikan dengan PKG maksud saya. Oke. Jadi jenis kegiatan itu kita lihat, cek di jenis kegiatan ya Bu ya. Kemudian kita nilai PKG kita yang dapat. Ya. Nah, kalau tidak ada di jenis kegiatan, Ibu Bapak bisa lihat di buku 4. Nama-nama kegiatan apa yang dapat poin. Ya. Kan ini kan yang persenannya kan hanya yang kegiatan jenis kinerja utama. Ya kan? Yang di jenis-jenis kegiatan itu yang ada kredit poinnya yang bisa dikalikan dengan, kalau yang selain jenis utama ini tidak dikalikan, Pak. Jadi hanya yang ada di jenis-jenis kegiatan aja ini. Kalau yang lain udah otomatis, betul. Yang lain langsung otomatis. yang nggak ada langsung masukin aja Bu ya. Ya, udah otomatis. Yang ada persenan ini aja. Yang 2%, 5%, 50% tugas utama itu mengawas, mengajar, yang itu 50% itu dari PKG. Maka nilai PKG harus keluar, harus ada dan harus valid. Bagaimana PKG kemarin di Al-Falah? Ya, baik Bu. Memang nggak ada selesainya, wong ini idealnya ketemu langsung, terutama main nge-zoom begini ya banyak kekurangan, itu dimaklumi saja. Yang penting dibuat dulu. Dan Pak Kasih pesen jangan sampai ini membuat Bapak Ibu drop low gitu. Yang penting ada istilahnya, dan ini karena pertama, dan nanti Bapak Ibu ingat di tahun 2022 itu udah beda lagi aplikasinya, udah ini karena menyelesaikan yang 2021. Ya, apakah nanti kembali ke yang dulu, yang simple, atau yang seperti apa, kita ikuti aja dengan ikhlas ya, sehingga segala sesuatunya ya nyaman, jangan sampai kemudian membuat drop Bapak Ibu, biasa aja. Siap Bu. Mungkin pas 2:30 Ibu Bapak, kalau sudah cukup nanti silakan dibuat rekap, dan saya sekali lagi concern dan membantu, termasuk hal-hal yang lain sekiranya ini saya share daftar absen gitu ya Pak ya? Ya, boleh. Maksud saya kan baru belajar juga, itu keluar nggak gitu sertifikat. Baru otodidak sertifikat. Ibu, nanti kalau misalnya ada masalah yang perlu ditanyakan, langsung apa Bu ya? Ya, suaranya putus-putus itu di saya atau? Oh, di Ibu kayaknya nih. Wah, maklum lah Pak. Maksudnya kalau nanti ada ya, nanti apa-apa. Kalau ada apa-apa. Ya, siap Bu. Kayaknya banyak nih yang mau WA Ibu nih. Waduh. Pak Sarip aja. Iya, mulai saya maksudnya buat saya yang WA. Beda nih. Ada di bawah, boleh. Oke, absen udah ada Bung linknya Bu ya, nanti kita isi. Ya, coba nge-link nggak nanti Ustaz? Ya, mungkin cukup. Silakan ya, saya memang terbuka, kadang Ustadz Sarip, siapapun sebenarnya yang WA itu saya berusaha untuk menjawab dan sharing. Terima kasih Bu. Nggak pilih-pilih Pak, cuma kadang lupa saya, misalnya diingatkan ya Pak gitu. Bapak Ibu diem ya, saya kadang ketimbun juga WA-nya, mohon maaf. Mungkin ya, itu Bu. Ibu Bapak, Ustadz Sarip dan Ustadz Iwan, salam ke Ustadz Yusri semuanya.
Saya memastikan Bapak Ibu sehat dan sekiranya tetap fun untuk melaksanakan atau membuat SKP itu dan pasti selesai terlampaui. Ya gimana Ustadz? Ini putus-putus ya? Tanya dong, Bu. Ya. Saya tanya dong, Bu. Banyak mau nanya, Bu Hanifah mau nanya. Bu Azhar. Ya. Itu masalah pemindahan PNS yang ke sekolah negeri itu bagaimana ya, Bu? Saya dengar itu katanya ada pemindahan PNS ke sekolah negeri. Dan kebetulan kami ini termasuk banyak lah teman-teman yang di sini di MTN Al-Falah, hampir 10 orang. Maksudnya P3K itu? Ini lain-lain ya? Bukan. Ada informasi yang saya terima dari kepala sekolah itu ada pemindahan guru-guru yang ASN ke sekolah negeri lain. Dia sekolah negeri lain, sekolah negeri kan swasta nih. Ya. Nah itu mohon pencerahannya, mungkin Bu bisa dikasih informasi lebih jelas. Oh, itu regulasi untuk ada 2 ya Bu ya, kita kerja di NC atau di kenyataan dan juga di bunyi SK ya kan. Nah, yang waktu tahun berapa itu kan SK harus bunyi di madrasah negeri, ya betul. Kan? Ya. Maka berbondong-bondong kan Will itu membuat SK itu, misalnya Pak Sarip ditugaskan di MTSN 3 diperbantukan di Al-Falah. Itu sempat ada, apakah ada Ibu Bapak yang begitu? Nah, sempat, itu Bu. salah satu sempat, Bu. ikhtiar yang tahun itu ya. Seperti itu dibunyikan di SK dan surat tugas dan tugasnya tetap di swasta. Kemudian ke sini tahun berapa lagi tuh? Wajib harus absen di negeri, ingat nggak? Ya, atau betul. Nah, ya. Akhirnya ada yang absennya harus di madrasah negeri. Yang pinjer apa itu wajah dan lain-lain. Tidak efektif juga dan ya banyak masalah nggak sesimpel yang dibayangkan. Terus apa lagi, Bu? Nah, Ibu, sekiranya nanti Ibu Bapak untuk regulasi seperti itu kita ikuti. Itu tipsnya, triknya. Yang kedua, ada pun logikanya kalau semua di negeri itu tetap nggak cukup JPL jamnya. 24 jam kan untuk Ibu Bapak mendapatkan tunjangan. Nah, adapun pembenaran itu bisa jadi memang ke depan kan regulasi kadang berubah ya, Ibu Bapak ya, berubah. Termasuk ini kan Mas Menteri juga memang kadang kebijakannya kan percepatan regulasi itu harus disikapi dengan cepat, dengan tanggap dan lain sebagainya. Untuk itu kalau saya kembalikan ke misalnya diri saya sendiri, seperti saya misalnya posisi di Ibu Hanifah, sekiranya tetap melaksanakan tugas harian dengan baik dan optimal maksimal, lalu regulasi kita ikuti bersama dan menjadi pedoman pokok. Ibu Bapak itu kan pejabat apa itu aparatur sipil negara, yaitu negara yang ditugaskan diperbantukan di swasta. Sehingga Ibu Bapak itu memang 2 ininya payungnya. 1 sebagai aparatur sipil negara dengan atasan dan itunya ke Kementerian Agama, yang kedua di madrasah sendiri. Nah, untuk itu Ibu ini orang hebat untuk kemudian bisa dualisme di 2 atap. Dalam arti 2 atap apa ya? Maksudnya Ibu Bapak itu yang dititipkan oleh negara di swasta diperbantukan. Kemudian swasta emang itu bisa nggak ada pegawai negara bisa, dari dulu madrasah itu udah teruji bahwa dibantu oleh pemerintah itu, termasuk di ibu kota DKI Jakarta itu madrasah memang menjadi salah satu bentuk pembelajaran berbasis masyarakat yang kredibel gitu di Betawi itu, sejarahnya kan begitu. Nah, untuk itu sekali lagi bagaimana Ibu Bapak
atasan di madrasah yang kebetulan swasta, dalam arti ibu bapak PNS yang diperbantukan di swasta, ibu bapak ikuti juga keputusan atau regulasi kegiatan atau ketetapan dari yayasan dalam hal ini. Maka baik-baiklah dengan yayasan dan dengan kepala madrasah siapapun gitu ya, dimanapun. Ya, agar istilahnya terkolaborasi. Adapun nanti misalnya ya jangan sampai kasus misalnya madrasah atau yayasan menolak menerima ataupun menolak memindahkan. Dalam arti apa? Kalau pindah juga kan harus ada lolos butuh. Maksud saya gini, tetap yang berbuat yang terbaik dimanapun berada. Jadi mutiara itu ada baik dimanapun, walaupun kependem juga muncul. Sekiranya itu terus membuat nyaman orang lain, membuat pola kerja itu kalau saingan kompetitif yang sehat, ya kan? Itu aja. Mungkin itu penyegaran saja. Kalau memang istilahnya secara sekarang hari-hari ini belum ada yang regulasi harus itu belum harus diseminasi, belum harus kita sampaikan, belum harus kita, bukan ancaman, bukan harus kita. Yang penting Bapak Ibu banyak bersyukur, banyak berbuat yang terbaik sehingga kenyamanan semua terintegrasi baik di swasta, di negeri. Kalau di negeri Ibu Bapak tahu sendiri, di swasta tahu sendiri, sekiranya ya misalnya Ibu Bapak enak ya guru PNS yang di swasta itu is okay, enak dan tidak itu juga variatif dan ini kan perspektif apa dulu silakan saja. Gitu ya Bu Hanifah, jadi nggak terlalu terima kasih Bu informasinya. Gelisah, tapi tetap harus jaga nama baik aparatur sipil negara dan juga kompetensi begitu dan kemaslahatan. Sudah bisa Bu, itu absen. Absen. Muncul nggak itunya Pak? Mungkin ada lagi atau cukup maksimal jam 3 ini, kalau udah ya udah. Terima kasih ya Bu informasinya. Ya. Sama-sama Ibu. Baik Ibu, kalau memang cukup mungkin nanti kita tutup dengan kali Bu ya. Kalau memang sudah tidak ada yang perlu dibahas. Baik, sebelum ditutup Pak Sarip, saya closing state. Terima kasih atas partisipasi dan saya memastikan ini sebagai bentuk pelayanan saya dan hikmah saya kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, maslahahnya terkait beberapa hal yang saya sampaikan tadi, dan apresiasi sertifikat juga mudah-mudahan dapat. Dan saya kalau memang sekiranya kita ada waktu juga next time sering atau kita adakan lagi ya monggo gitu ya, kita adakan atau dari teman-teman bisa sharing apapun silakan saja. Mungkin ini menjadi pembiasaan baru dan kebutuhan bersama. Kalau memang Ibu Bapak nanti kok saya tuh pengen Ibu Bapak tuh nulis terus nanti jadi buku yang jadi satu dari Bapak Ibu guru masing-masing bersama dulu jadi satu buku juga bisa misalnya. Tapi saya nggak terlalu tulil amal, tapi yang penting kita gerak, ayo apa yang bisa. Mungkin itu closing saya dan saya akhiri, banyak kekurangan salah hilaf. Terima kasih semuanya, dan link Zoom saya bikin 3 jam, kalau mau dipakai ya saya keluar. Demikian ya, saya mohon pamit dulu deh. Atau ada doa bersama Pak Sarip, saya butuh doa ini. Semuanya. Ya, boleh Bu. Baik, terima kasih. Isoman. Terima kasih dari saya, closing state. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk anak. Ini tadi Bu Pipit buka baru bagaimana? Sering mati nih angin gak kajas. Udah hidup. Iwan Rasid untuk membacakan. Terima kasih. Itu aja yang saya hormati. Nah, ya. Nah. Mungkin kita baca doa.
Semoga apa yang menjadi harapan kita dari kegiatan ini mudah untuk bisa kita raih, kita capai. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dan hadiniya wa kuliniyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdatina wa jaddatina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirin wa li kafatil muslimin ajmain. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minas syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya muyassirul kulli hasir wa ya jabirul kulli kasir wa ya sahibul kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'man yasir alaina fil asir wa taysirul asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ada. Baik, terima kasih pada Ustaz Haji Iwan Rashid. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Sama-sama. Pamit ya, foto bersama. Baik, Bu. Ya, foto-foto. Videonya kita foto bersama. Kita dandan dulu. Saya dandan dulu ya. Buka videonya. Bu Amalia, Bu Anis, tolong buka video on. Pamel. Pas saya duduk. Ariel, halo. Foto dulu. Baik, kita foto ya. Nanti kirim ya, Pak. Lagi 1, 2, 3. Ya, kita mejeng. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Kita foto bersama. Terima kasih Bu Aza. Terima kasih Ibu semuanya. Saya pamit. Amin. Assalamualaikum. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai absen nggak Pak? Absen. Hilang nih. Di Zoom. Baik, izin pamit. Maaf banyak kekurangan nih, suara hilang-hilang. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.